Udah bisa kita mulai? Ya. Udah ya. Jadi selamat malam rekan-rekan wartawan. Malam ini saya akan menyampaikan tentang kejadian di desa Dua Pukan yang terjadi tadi pagi tanggal 24 Oktober 2020. Kebetulan di sini juga hadir Bapak Karoop dan Bapak Dirkrimum yang memimpin langsung di lapangan. Jadi perlu saya sampaikan ke rekan-rekan media bahwa yang pertama, tadi pagi terjadi penemuan mayat yang diduga merupakan korban dari pembunuhan. Dari kasus pembunuhan ini berlanjut terjadi kasus pembakaran. Saya bagi dua, ada dua kasus. Yang pertama kasus pembunuhan, telah diamankan satu orang diduga pelaku dan telah diperiksa di Krimum Polda NTT. Kemudian saya sampaikan ke rekan-rekan wartawan dari hasil olah TKP yang dipimpin oleh Bapak Dirkrimum dan pengamanan dipimpin oleh Bapak Karoop bahwa terdapat 6 rumah yang diduga dibakar. 6 rumah ini terdiri dari 5 orang pemiliknya. Jadi ada satu pemilik yang memiliki 2 rumah. Kemudian saya sampaikan ke rekan-rekan juga, tadi sore juga telah kita amankan 13 orang pelaku yang memprovokasi untuk melakukan pembakaran lanjutan dengan barang bukti yang ada di depan rekan-rekan. Jadi 13 orang ini telah kita amankan dan kita akan ambil keterangan sebagai pelaku yang akan memprovokasi massa untuk melakukan tindakan selanjutnya. Saya sampaikan kepada rekan-rekan, ini perlu ditulis bahwa Kapolda NTT Bapak Irjen Lotari Latif akan menindak tegas baik itu pelaku pembunuhan ataupun pelaku provokasi pembakaran. Beliau berharap Bapak Kapolda memerintahkan kepada kita semua dan masyarakat, percayakan proses penyidikan kepada Polda NTT dan akan diusut secara tuntas. Jadi satu orang yang meninggal dunia ini, saya sampaikan lagi, bukan korban dari kerusuhan, tetapi korban dari perkelahian, bukan dari pembakaran yang terjadi tadi pagi, bukan. Ada 2 kasus yang saya sampaikan. Sampai sekarang, rekan-rekan saya sampaikan situasi sudah kondusif. Bapak Kapolda telah memerintahkan personil dari Polda sejumlah 100 orang, baik itu 100 personil, baik itu personil Sabara, Reserse, Intel, dan Brimob. Kemudian dari Polres setempat, Polres Kabupaten Kupang, sejumlah 150 orang. Jadi totalnya 250 personil sekarang yang berada di TKP. Harapan kita semua, ini apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, kita berharap seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi kondusif di desa tersebut dan percayakan kepada Polri untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Terima kasih. Silahkan kalau ada rekan-rekan wartawan yang bertanya, persilakan waktunya. Penegasan penyebab terjadinya kerusuhan ini sebenarnya dipicu dari apa? Jadi seperti yang saya sampaikan, ada 2 kasus. Yang pertama
ditemukannya tadi pagi korban meninggal dunia yang diduga merupakan korban pembunuhan. Karena ditemukan korban pembunuhan ini, keluarga dari korban melakukan pembakaran. Demikian. Izin Bapak, Oke. yang korban ini siapa dan kenapa dia dibunuh? Mungkin sebelumnya ada kasus barangkali sudah. Oke, korban sudah saya sampaikan inisialnya. Untuk satu orang yang diduga pelaku sedang kita berita acara pemeriksaan, kita BAP. Jadi mohon sabar rekan-rekan. Untuk motifnya di dugaan awal ada perselisihan yang mengakibatkan perkelahian atau penganiayaan. Demikian. Jenazah korban itu ditemukan di kebun. Apakah dibilang dari tempat pembunuhannya atau dia dibunuh di tempat lain? Karena darah itu berasal dari apa ada keterlibatan dokter? Jadi gini, tadi pagi sudah dilaksanakan olah TKP, kemudian dari hasil olah TKP diamankan satu pelaku. Nanti dari keterangan satu diduga pelaku ini bisa berkembang ada pelaku-pelaku lain. Tapi sampai saat ini kita baru amankan satu pelaku. Dan saya tegaskan di sini teman-teman bahwa kejadian ini di satu desa, bukan antar desa. Ini cuma di satu desa. Mereka sesama warga desa Tuapukan yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Untuk alat ini untuk habisi korban. Sampai sekarang kita masih melakukan pencarian barang bukti. Nanti berdasarkan keterangan yang sedang diambil oleh penyidik dari Krim Polda NTT. Untuk komunitas ini berapa saksi yang sudah diperiksa? Untuk kasus pembunuhan itu sudah kita ambil 3 orang saksi. Yang pertama mengetahui kejadian tersebut dan 2 orang saksi mengetahui sebelum kejadian tersebut. Jadi ada 3 saksi yang kita periksa di luar yang diduga pelaku. Malam itu kan ada peristiwa Masih kita dalami, itu dugaan awal, masih kita dalami. Yang pasti terjadi kasus penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. ini kan terjadi ketika dua kelompok masyarakat. Informasi yang beredar kan akan terjadi aksi pembalasan lagi dari korban yang rumahnya terbakar. Kita pastikan situasi sudah kondusif. Korban yang dibakar rumahnya sudah kita amankan ke Polda, kita ambil keterangan. Jadi isu-isu yang tidak jelas sumbernya tolong jangan dipercaya, apalagi hoax yang membuat resah masyarakat. Karena sampai sekarang personil kita masih di sana dan melaporkan situasi benar-benar sudah kondusif. Ada penambahan personil? Sampai sekarang masih 250 personil yang kita libatkan. Oh, jadi kalau barang bukti ini merupakan barang bukti dari 13 orang yang kita duga pelaku yang akan memprovokasi tindakan lanjutan sore tadi. Sudah direncanakan untuk melakukan. Yang pasti kalau membawa sajam kita akan tangkap, tindak tegas. Harus percaya kepada Polri. Bapak Kapolda sudah menyampaikan, percayakan kepada kita untuk mengusut tuntas kasus ini. Oke rekan-rekan. Bapak, jenazah sudah dibawa kemana? Terus masyarakat yang rumahnya terbakar itu apakah sudah dievakuasi di suatu tempat? Masyarakat yang rumahnya terbakar. Masyarakat yang rumahnya terbakar itu apakah sudah dievakuasi Pak? Ditempatkan di mana? Mereka di mana malam? Untuk masyarakat yang dibakar di tempat warganya dan sebagian kita ambil keterangan dan kita dalami ya Mas, kita dalami. Jadi semua masih dalam upaya penyelidikan. Masih kita dalami ya, masih kita dalami. Rumah yang terbakar
saksi maupun yang kita amankan masih kita dalami. Mana anggota? Anggota yang paling mana? Anggota reskrim. Siap. Nah, sarung tangan yang pakai sarung tangan. Yang pakai sarung tangan, Kak. Mana yang pakai sarung tangan? Nah, sini, Kak. Oke ya. Biar anggota saya yang ini, kau pegang sini. Sini dari sini. Tunjukkan ke mereka. Ayo kok. Ya. Lanjut. Dari Mahapolda. Baik, siapkan mobil. Tambahan untuk sumber berita di Polda ini hanya satu ya, Kabid Humas. Yang tidak ada lagi ya, kecuali Kapolda Kabid Humas. Ya, terima kasih. Oke.